Iya mbah, ini teman saya mau melakukan pesugihan babi ngepet, ucap Pak Murad. Apakah kamu sudah yakin untuk melakukan ini? Tanya Mbak Dukun kepada Pak Dadang. Seketika Pak Dadang menjawabnya dengan tegas dan serius bahwa dia yakin untuk melakukan pesugihan ini, karena dia tidak sanggup untuk hidup miskin, karena sudah terbiasa hidup berkecukupan atau kaya raya. Ini kisah dari salah seorang yang bernama kita sebut saja namanya Mas Wisnu. Wisnu ini menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, bahwa orang tuanya ini yang telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu waktu Wisnu ini masih bayi, dia dari lahir sudah cukup berkecukupan, karena kedua orang tuanya Mas Wisnu adalah orang yang kaya raya. Ayahnya Wisnu seorang pengusaha yang memiliki 3 perusahaan. Ambisinya yang ingin sukses selalu dilakukannya, dan memang kita sebut saja Pak Danang ini orangnya cerdas. Apa yang menjadi idenya selalu saja berhasil dan sukses. Bahkan sampai dia memarahi para karyawannya kalau ada salah satu karyawan yang lalai dan melakukan kesalahan, namun tidak sampai memecatnya. Pak Danang hanya ingin memberikan pelajaran bagi karyawan agar tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Mas Wisnu saat itu selalu hidup berkecukupan. Semua perlengkapan bayinya saat dia lahir pun harganya mahal-mahal dan mewah. Sedangkan ibunya Mas Wisnu ini kerjanya di rumah mengurus bayinya, yaitu Mas Wisnu. Dia menjadi seorang ibu rumah tangga yang rajin dan dengan penuh hati merawat buah hati pertamanya. Mereka tinggal di komplek perumahan yang ada di kotanya. Saat Pak Danang bekerja, di rumah hanya tinggal berdua saja, yaitu ibunya dan Mas Wisnu. Saat itu Pak Danang jarang di rumah, karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya yang mengharuskannya berangkat pagi pulang malam. Apalagi Pak Danang memiliki perusahaan, yaitu 3. Jadi dia harus bisa membagi dari perusahaan satu ke perusahaan yang lainnya. Ayahnya Mas Wisnu ini lebih sering lembur di kantornya, dan jarang sekali bercengkrama dengan ibu dan Mas Wisnu. Pak Danang pulang hanya untuk beristirahat tidur saja, sedangkan saat Pak Danang pulang, istri dan anaknya sudah terlelap tidur. Dia pulang biasanya sekitar pukul 10 malam baru sampai di rumahnya. Ya meskipun begitu, Pak Danang sibuk mencari nafkah dengan bekerja keras untuk keluarga kecilnya. Bu Lilis, ibunya Mas Wisnu pun selalu mengerti dengan kesibukan Pak Danang, karena memang itu kewajiban seorang suami untuk mencari nafkah. Hari demi hari, tahun demi tahun berganti, usia Mas Wisnu semakin bertambah. Dia tumbuh menjadi remaja yang tampan, tinggi, dan putih. Mas Wisnu keturunan Pak Danang dan Bu Lilis yang berwajah tampan dan cantik. Sekarang Mas Wisnu sudah duduk di bangku SMP kelas 3 yang sebentar lagi akan lulus. Mas Wisnu mempunyai seorang kakek yang bernama Kakek Dayat. Beliau ini yang selalu menasihati Wisnu untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk lebih rajin beribadah serta mengaji. Pokoknya Kakek Dayat inilah yang selalu mengajarkan Mas Wisnu tentang keagamaan. Saat Wisnu ini SMP, dia setiap pulang sekolah rumahnya selalu terlihat sepi dan tidak ada orang di rumah, karena ayah dan ibunya sibuk bekerja. Sedangkan ibunya, Bu Lilis ini, selalu keluyuran dengan teman-teman sebayanya. Bu Lilis ini ikut komunitas arisan dengan teman-temannya. Ya bisa dibilang ibu-ibu sosialita lah. Ibunya Mas Wisnu setiap harinya sibuk pergi shopping dan berfoya-foya menghabiskan uang suaminya. Saat itu juga ibunya Mas Wisnu dibelikan sebuah mobil oleh suaminya. Jadi ibu kemana-mana sendiri dan selalu membawa mobil barunya. Setiap pulang sekolah, Mas Wisnu ini selalu termenung di dalam kamarnya. Kadang dia sibuk membaca buku untuk mengisi kegabutannya, dengan keheningan yang menyelimutinya di dalam rumahnya. Tidak hanya itu saja, terkadang juga Mas Wisnu bermain PlayStation yang ada di kamarnya. PlayStation dia dapat dari hadiah orang tuanya karena tahun lalu dia mendapatkan peringkat 1 di kelasnya.
Ayahnya Mas Wisnu ini sangat baik dan sayang kepada istri dan juga anaknya. Apa yang diinginkan pasti akan dituruti oleh Pak Danang. Terkadang, kalau Mas Wisnu bosan sekali di rumahnya, dia pergi ke rumah kakeknya. Singkat ceritanya, Bu Lilis terlihat bolak-balik ke kamar mandi dan muntah. Waktu itu pagi sekali Bu Lilis mual-mual, kepalanya pusing. Pak Danang yang melihat istrinya menjadi bingung, begitu panik dan juga cemas. "Kamu kenapa? Kita ke rumah sakit saja ya sekarang," ucap Pak Danang. Sekitaran pukul 7 pagi, ibu dibawa ke rumah sakit yang terdekat dari rumahnya. Saat itu Mas Wisnu tidak ikut mengantarkan ke rumah sakit karena dia harus bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Wajah Bu Lilis sangat pucat pasi pada kala itu, dan juga tubuhnya lemas tidak berdaya. Beberapa saat kemudian Pak Danang dan Bu Lilis akhirnya sampai juga di rumah sakit. Bu Lilis kemudian langsung diperiksa oleh dokter. Dan ternyata, kata dokter, Bu Lilis tengah mengandung. Usia kandungannya pun sudah 3 minggu. Memang Bu Lilis menyadari kalau dia sudah telat datang bulan. Mendengar kabar bahagia ini, Pak Danang dan Bu Lilis mengucap syukur karena selama ini mereka berdua telah menanti-nantikan anak keduanya. Alhamdulillah, ucap keduanya. Hari ini Pak Danang tidak berangkat bekerja karena dia ingin menemani istrinya di rumah yang masih lemas itu. Kehamilan Bu Lilis yang kedua ini benar-benar dijaga dengan baik karena tidak ingin terjadi apa-apa dengan kehamilannya. Beberapa tahun yang lalu, Bu Lilis sudah pernah hamil, namun dia mengalami keguguran. Sepulang sekolah, kali ini Mas Wisnu tidak kesepian lagi karena kedua orang tuanya berada di rumah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab kedua orang tuanya dengan senyum sumringah. "Loh, ayah ibu kok di rumah tumben sekali? Biasanya juga sibuk masing-masing," ucap Mas Wisnu. "Udah, sini duduk dulu, ayah ibu mau ngomong sesuatu." Wisnu pun duduk mendekat ke arah kedua orang tuanya. Ya karena merasa penasaran. "Kamu sebentar lagi mau jadi kakak," ucap ayah. Maksudnya aku mau punya adik ya?" Kedua orang tuanya pun hanya mengangguk kepada Mas Wisnu dengan senyumannya. "Asik, aku jadi nggak kesepian lagi deh nantinya," jawabnya dengan gembira. "Ya sudah, sana ganti baju dulu, terus makan siang." "Iya Bu," jawab Mas Wisnu dengan singkat. Mas Wisnu pun bergegas segera masuk ke dalam kamarnya untuk mengganti seragam sekolahnya dengan baju santai. Singkat ceritanya, 9 bulan kemudian, di mana Bu Lilis akan melahirkan buah hatinya. Saat itu Pak Danang panik karena Bu Lilis mengeluh sakit pada perutnya. Pak Danang pun langsung membawa Bu Lilis ke rumah sakit dengan mengemudikan mobilnya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Sesamanya di rumah sakit, ternyata Bu Lilis akan segera melahirkan. Beberapa jam kemudian, akhirnya anak keduanya, Pak Danang dan juga Bu Lilis, telah lahir ke dunia ini dengan keadaan sehat dan cantik. Anaknya langsung diberi nama. Namanya kita sebut saja, yaitu Nara. Setelah melahirkan, Bu Lilis dan bayinya sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Mas Wisnu sangat menyayangi adiknya yang masih bayi itu. Terkadang adiknya dijaga oleh Mas Wisnu kalau ibunya sedang mandi dan juga masak. Hari demi hari, tahun demi tahun berganti. Usia adiknya pun sudah menginjak usia 3 tahun yang tidak terasa. Hingga suatu ketika, perusahaan ayahnya mengalami kebangkrutan karena Pak Danang telah tertipu investasi bodong oleh perusahaan lain. Akhirnya, Pak Danang ini harus meminjam uang ke bank untuk menggaji para karyawannya. Karena uangnya sebagian sudah dijadikan sebagai investasi, yang ternyata Pak Danang ini kena tipu. Sampai akhirnya jatuh tempo untuk segera membayar hutang-hutangnya yang ada di bank. Sampai didatangi oleh debt collector, namun Pak Danang tidak bisa membayar hutangnya karena usahanya diambang kebangkrutan. Itu semua yang menjadikan semua perusahaan milik Pak Danang disita oleh bank. Dan bahkan beberapa aset yang dimiliki oleh Pak Danang satu persatu harus dijual karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.
Pak Danang dan juga ibunya Mas Wisnu sangat terpukul menerima kenyataan pahit ini. Sampai Pak Danang stres karena keadaannya berbanding terbalik dari sebelumnya. Dulunya dia sangat kaya raya, sekarang menjadi sangat sederhana. Untuk makan saja mereka harus irit. Apalagi Bu Lilis, ibunya Mas Wisnu, ini hobinya berfoya-foya dan berkumpul dengan ibu-ibu sosialita lainnya. Namun sekarang dia sudah tidak bisa ikut-ikutan seperti itu lagi. Keadaan kedua orang tuanya ini juga yang berimbas kepada Mas Wisnu karena dia diejek oleh teman-temannya. Kala itu Mas Wisnu juga sudah lulus dari sekolah SMA-nya. Dia ingin melanjutkan sekolahnya ke jenjang perkuliahan, namun Wisnu ini bingung harus melanjutkan kuliah atau tidak karena dia tahu kalau orang tuanya sedang mengalami krisis keuangan. Mas Wisnu mencoba mempertanyakan kepada ibunya mengenai kelanjutan sekolahnya. Bu, aku berarti nggak bisa lanjut kuliah ya? Kalau gitu aku kerja saja ya Bu. Bantu-bantu ibu dan ayah, ucap Mas Wisnu. Tidak, kamu harus tetap sekolah. Nanti ibu carikan universitas yang bagus untuk kamu, jawab ibunya. Sontak Mas Wisnu terkejut mendengar jawaban dari ibunya, karena yang dia tahu kalau keluarganya sedang kekurangan. Tapi kan Bu, ibu sama ayah sedang kesusahan. Sudah, kamu tenang saja. Ayah sama ibu akan berusaha untuk menyekolahkan kamu, ucap ibunya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama, jawab ibu dengan singkat-singkat ceritanya. Akhirnya Mas Wisnu bisa kembali kuliah di universitas yang unggul di kotanya. Bahkan sekarang ayah ibunya sudah tidak stres kembali seperti waktu itu. Semua hidangan makanan yang ada di rumahnya juga sudah seperti dulu lagi, makanan yang enak-enak dan bergizi. Ini semua membuat Mas Wisnu bertanya-tanya kenapa orang tuanya bisa mendapatkan banyak uang kembali. Padahal yang Mas Wisnu tahu, orang tuanya hanya di rumah saja, tidak bekerja. Akan tetapi Mas Wisnu tidak terlalu memikirkan hal itu. Yang penting dia bisa melanjutkan sekolahnya. Wisnu mengambil jurusan kedokteran karena sejak kecil cita-citanya menjadi seorang dokter. Hingga suatu ketika ayahnya Mas Wisnu ini pergi entah kemana dan selalu pergi saat hari Kamis sampai Jumat. Tapi Mas Wisnu tetap diam, tidak bertanya-tanya tentang urusan ayahnya itu. Adiknya Wisnu ini sekarang sudah berusia sekitar 4 tahunan. Mas Wisnu pun sangat menyayangi adiknya. Setelah pulang kuliah, biasanya Mas Wisnu selalu mengajak Nara untuk bermain bersama. Nara anaknya pintar dan menggemaskan. Apalagi bebenya yang cabi membuat Mas Wisnu selalu mencubit bebe adiknya karena gemas. Semua apa yang diinginkan Nara, ayah ibunya selalu mengusahakan untuknya. Mas Wisnu saat berangkat sekolah harus menggunakan angkutan ke kampusnya karena motornya yang dulu terpaksa harus dijual karena saat itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang ada hanya mobil ayah, namun tersisa satu karena mobil yang milik ibu itu juga dijual. Keesokan paginya, saat Mas Wisnu akan berangkat kuliah, dia dikejutkan dengan adanya motor sport yang terparkir di depan halaman rumahnya. "Ya, ayah, sini keluar sebentar ya," teriaknya dari depan rumah. "Ada apa, Nu?" tanya Pak Danang. "Ini motor siapa ya, kok ada di sini? Bagus banget lagi motornya." "Motor kamu," ucapnya. "Motor aku," jawabnya tidak percaya. "Iya, ini ayah belikan buat kamu. Ini kuncinya, kamu pakai buat pulang pergi ke kampus kamu," ucap ayahnya. "Wah, terima kasih ayah. Ini motor yang aku impi-impikan ya," jawab Mas Wisnu. Pak Danang pun tersenyum kepada Mas Wisnu. Mas Wisnu mulai menghidupkan mesin motor barunya itu dan segera berangkat ke kampus. Semua teman-temannya yang ada di kampus matanya tertuju kepada Mas Wisnu yang baru sampai di parkiran. "Widih, motor baru nih," ucap Heru temannya. Mas Wisnu menjawab dengan senyuman sumringah kepada Heru. "Makan-makan dong, motornya baru kok," ucap Heru. "Dan iya, nanti istirahat aku traktir," jawabnya. Saat jam istirahat telah tiba, Mas Wisnu dan Heru pun pergi ke kantin kampusnya. Di kantin, Heru ditraktir oleh Mas Wisnu. "Ambil aja, nanti aku yang bayar," ucap Mas Wisnu dan asik. "Makasih ya bro," jawab Heru seperti itu. Kala itu Nara, adiknya Mas Wisnu, juga dibelikan boneka besar untuk Nara.
karena Nara sudah pernah minta saat Pak Danang mengalami kebangkrutan dan dia belum bisa membelikan boneka keinginan Nara. Dan sekarang akhirnya Nara dibelikan boneka besar sekali oleh ayahnya. Tidak henti-hentinya Nara memeluk boneka teddy bear yang besar itu. Malam harinya saat mereka asik menonton televisi bersama, boneka teddy bearnya Nara masih tetap dibawa terus menonton televisi dan dipeluknya dengan erat. "Nara, bonekanya kok dipeluk terus, kenapa? Kakak aja gak pernah dipeluk Nara," ucap Mas Wisnu meledek Nara. Akhirnya Nara menghampiri kakaknya dan langsung memeluknya. "Aku sayang sama kakak," ucap Nara dengan lucunya. "Kakak juga sayang sama Nara," jawabnya. Mereka pun saling berpelukan. Ayah dan ibunya pun tersenyum kepada kedua anaknya yang selalu rukun dan saling menyayangi satu sama lain. Singkat ceritanya, saat Mas Wisnu kelelahan, dia berbaring di kamar dengan terus berpikir tentang kedua orang tuanya yang tiba-tiba mempunyai segalanya kembali. Hingga akhirnya Mas Wisnu terlelap tidur dengan sendirinya. Di dalam tidurnya Mas Wisnu bermimpi buruk. Dia bermimpi berada dalam lorong panjang yang sepi tanpa cahaya, dan hanya ada cahaya samar-samar dari arah depannya. Mas Wisnu penasaran dengan salah satu ruangan yang berada tepat di depan dia berjalan. Akhirnya Mas Wisnu pun memasuki ruangan itu dengan perlahan-lahan. Dan krek, ternyata pintu ruangan itu tidak terkunci. Akhirnya dia masuk ke dalamnya. Di dalam ruangan itu terdapat kain merah yang mengelilingi dinding dan ada beberapa sesajen dan juga dupa. Tidak hanya itu, di dalam ruangan itu terdapat beberapa lilin merah yang menyala terang. Ruangan itu sangat gelap dan hanya dengan lilin merah saja sebagai penerangan ruangan itu. Tiba-tiba saja Mas Wisnu dikagetkan oleh sosok yang nampak di hadapan ruangan tersebut. Ternyata sosok itu adalah seekor babi dengan ukuran 3 kali lipat dari babi umumnya. Sontak saja Mas Wisnu pun terkaget-kaget dan dia berteriak kemudian berlari sekencang-kencangnya dari ruangan itu. Namun larinya seperti diperlambat, padahal Mas Wisnu sudah dengan sekuat tenaganya untuk berlari. Sosok babi itu terus mengejar Mas Wisnu dengan suara khas babinya. Seketika Mas Wisnu pun terbangun dengan nafas yang ngos-ngosan dan sekujur tubuhnya ini dipenuhi dengan keringat yang membasahi bajunya. Sampai akhirnya Mas Wisnu tidak bisa tertidur kembali karena mimpinya itu sepertinya. "Apa arti mimpi tadi ya?" ucap batin Mas Wisnu. Keesokan paginya Mas Wisnu bangun lebih awal karena dia tidak bisa tertidur kembali. Di dapur terlihat banyak sekali makanan yang sudah disajikan. "Siapa yang masak sebanyak ini?" ucapnya dalam hati. Tiba-tiba Mas Wisnu dikagetkan oleh ibunya yang entah dari mana. Udah bangun kamu, Nuk? Ayo makan dulu, kamu lapar kan?" ucap ibunya. "Loh, ibu dari mana kok tiba-tiba di dapur?" "Dari toilet, Nuk," jawabnya. Karena perut sudah berontak dan lapar sekali. Akhirnya Wisnu ini pun menyantap sarapannya dengan sangat lahap. Setelah sarapan, Mas Wisnu langsung segera mandi untuk berangkat ke kampusnya. Singkat ceritanya, setiap harinya Mas Wisnu selalu memimpikan hal yang sama seperti malam itu. Yaitu dia bermimpi berada dalam lorong panjang yang sepi tanpa cahaya, dan hanya ada cahaya samar-samar dari arah depannya. Mas Wisnu pun penasaran dengan salah satu ruangan yang berada tepat di depan dia berjalan. Akhirnya Mas Wisnu pun memasuki ruangan itu dengan perlahan-lahan dan krek. Ternyata pintu tersebut pun tidak terkunci dan akhirnya dia masuk ke dalamnya lagi. Di dalam ruangan itu terdapat kain merah yang mengelilingi dinding dan ada beberapa sajen dan juga dupa. Dan tidak hanya itu, di dalam ruangan itu terdapat beberapa lilin merah yang menyala terang lagi. Ruangan itu sangat gelap dan hanya dengan lilin merah sebagai penerangannya ruangan itu terus. Mimpi itu pun terjadi berulang-ulang kali di setiap malamnya, membuat tidurnya itu, yaitu tidurnya Wisnu ini, terganggu dan menjadi tidak tenang. Dan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dimaksud dari mimpi ini
membuat Mas Wisnu bertanya-tanya. Dari mimpinya itu, yang setiap malam datang, Wisnu menjadi kurang tidur, matanya menjadi mata panda. Kedua bawah matanya pun menghitam dan berkatung, terlihat lelah karena kurang tidur. Apalagi akhir-akhir ini Mas Wisnu mendapat banyak tugas dari kampusnya, yang setiap malamnya dia harus mengerjakan hingga larut. Namun larut malam sekitar pukul 12 malam baru tidur jam 2-nya, dia langsung terbangun karena mimpi itu dan tidak bisa tidur kembali sampai pagi. Bahkan setiap harinya Mas Wisnu selalu mengalami kejadian-kejadian aneh di dalam rumahnya. Saat malam hari, sekitar pukul 2 malam, saat dia terbangun karena mimpi buruknya itu, Mas Wisnu tiba-tiba mencium aroma kemenyan dan bunga-bunga yang menyeruak di hidungnya. Betapa terkejutnya malam itu, Mas Wisnu mendengar ada suara babi di dalam kamarnya. Mas Wisnu pun mencari di mana asal suara babi itu. Betapa terkejutnya Mas Wisnu saat dia melihat ada seekor babi berdiri di pojok kamarnya. Astagfirullah, ucapnya. Mas Wisnu pun kembali ke kasurnya dan menarik selimutnya. Babi yang ada di kamarnya itu pun nyata dan bentuknya sama persis seperti yang ada di dalam mimpinya. Namun Mas Wisnu terus membacakan doa yang berkomat kamit di dalam mulutnya. Dan beberapa saat kemudian babi itu menghilang, seketika entah kemana perginya. Akan tetapi Mas Wisnu tidak menceritakan semuanya kepada orang tuanya, dia masih pendam sendiri. Tidak hanya itu, Mas Wisnu juga akhir-akhir ini selalu melihat penampakan babi berada di sekitar halaman depan maupun halaman belakang rumahnya. Mas Wisnu juga pernah melihat ayahnya yang tidak seperti biasanya. Pernah waktu itu Mas Wisnu mendapati Pak Danang seperti babi. Saat malam hari Mas Wisnu sedang makan malam sekitar pukul 7 malam. Melihat ayahnya, makannya sangat rakus sekali hingga 3 kali porsinya. Pukul 9 malam ayah izin sama ibu untuk pergi tiba-tiba saja. Mas Wisnu melihat dari wajah ayahnya ini seperti moncong babi. Saat Mas Wisnu mengecup kedua matanya dan kembali membuka matanya, wajahnya Pak Danang berubah seperti wajah biasanya. Mungkin perasaanku saja, ucapnya dalam batin. Mas Wisnu pun tidak terlalu menghiraukan tentang hal yang barusan dilihatnya itu. Dia kembali ke kamarnya untuk mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Singkat ceritanya, karena merasa terganggu dengan mimpinya yang selalu menghampirinya, dia memutuskan untuk pergi ke rumah kakeknya ingin menceritakan soal mimpinya ini. Kebetulan hari ini hari Minggu, jadi Mas Wisnu tidak berangkat ke kampus. "Bu, aku mau pergi dulu ya Bu ke rumah kakek," ucap Mas Wisnu. "Iya, hati-hati," jawab ibu. Mas Wisnu pun kemudian mengendarai sepeda motornya menuju ke rumah kakeknya, yang jaraknya sekitar 30 km dari rumah. Rumahnya cukup jauh dari rumah orang tuanya Mas Wisnu. Dia pergi sendiri ke rumah kakeknya karena dia juga ingin menenangkan pikirannya tentang mimpi itu. 1 jam kemudian akhirnya Mas Wisnu pun sampai di rumah kakeknya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Kakek sudah tahu kalau kamu pasti mau datang ke sini hari ini. Ayo masuk," ucap kakeknya. Mereka pun masuk ke dalam ruang tamu dan kemudian duduk di sebuah kursi. "Kakek tahu apa yang akan kamu ceritakan." "Ceritakanlah," kata kakek Dayat. Bagaimana kakek bisa tahu apa yang ada di pikirannya cucunya ini? Namun Mas Wisnu ini menceritakan semuanya pada kakeknya. "Jadi gini kek, akhir-akhir ini aku selalu bermimpi seperti ini. Bermimpi berada dalam lorong panjang yang sangat sepi, tanpa cahaya, dan hanya ada cahaya samar-samar di arah depannya." Mas Wisnu pun penasaran dengan salah satu ruangan yang berada tepat di depan dia berjalan. Akhirnya Mas Wisnu pun memasuki ruangan itu dengan perlahan-lahan. Krek. Ternyata pintu ruangan itu tidak terkunci. Akhirnya dia masuk ke dalamnya. Di dalam ruangan itu terdapat kain merah yang mengelilingi dindingnya, dan ada beberapa sesajen dan juga dupa juga. Tidak hanya itu juga, di dalam ruangan itu terdapat beberapa lilin merah yang menyala terang.
Ruangan itu sangat gelap dan pengap, dan hanya dengan lilin merah sebagai penerangannya ruangan itu. Jelas Mas Wisnu kemudian. Kakek hanya bisa tersenyum kepada Mas Wisnu seakan dia tahu dengan apa arti dari mimpinya Mas Wisnu itu. Mas Wisnu juga menceritakan kepada kakeknya tentang apa yang saat malam itu dia lihat, apa yang terjadi pada wajah ayahnya. Itu semua harus kamu terima karena mimpi kamu itu nyata terjadi denganmu. Maksudnya kakek gimana? Tanya Mas Wisnu yang penasaran. Kedua orang tuamu telah mempersekutukan Allah. Mereka sudah melakukan pesugihan babi ngepet demi harta kekayaannya. Jelas kakek. Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana cara menghentikan itu semuanya, kek? Aku tidak mau ayah ibu terjerat dalam pesugihan babi ngepet ini lagi, kek. Tolong, kek, ujar Mas Wisnu. Akhirnya kakek Dayat menyarankan untuk Mas Wisnu menginap selama 2 hari di rumah kakeknya. Kamu nginap dulu di sini selama 2 hari, biar nanti nenek kamu yang mengabari ke orang tuamu, ucap kakek. Kenapa harus menginap, kek? Tanya Mas Wisnu. Nanti kita labrak kedua orang tua kamu itu di rumah. Kenapa gak sekarang aja, kek? Kenapa harus nunggu 2 hari lagi? Tanya Wisnu. Karena mereka akan melakukan ritual itu 2 hari lagi, yaitu di malam Jumat Kliwon, ucap kakek Dayat. Akhirnya Mas Wisnu pun mengikuti apa yang dikatakan oleh kakeknya untuk tinggal selama 2 hari di rumahnya. Sore harinya nenek menghubungi ibu untuk memberitahu kalau Mas Wisnu akan menginap selama 2 hari di rumah kakek Dayat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bu, ada apa? Tanya ibunya Mas Wisnu. Wisnu mau menginap di sini, dan dia katanya selama 2 hari. Boleh kan? Ucap nenek. Iya boleh bu. Memangnya ada apa ya bu, kok sampai nginap di sana segala? Apa tidak merepotkan bapak ibu nanti? Tanya ibunya Mas Wisnu. Sepertinya Wisnu mau belajar agama dengan Dayat, ucap nenek berbohong. Ya sudah, tidak apa-apa bu. Akhirnya Mas Wisnu pun menginap selama 2 hari di rumah kakek dan juga neneknya. Mereka sudah merencanakan sesuatu tentang apa yang akan dilakukan untuk melabrak kedua orang tuanya. Selama di rumah kakeknya, Mas Wisnu juga banyak belajar tentang ilmu agama kepada kakeknya itu. Untuk Mas Wisnu, jangan pernah sesekali meninggalkan sholat 5 waktu. Syukur-syukur untuk selalu melaksanakan sholat sunnah. Kamu harus pertebal imanmu, dan selalu jaga sholat fardu 5 waktu, jangan sampai terlewat. Syukur-syukur ya kalau kamu menjalani sholat sunnahnya juga, ucap kakeknya. Iya kek, aku selalu ingat pesan kakek. Dan jangan lupa doakan kedua orang tuamu supaya mereka bertobat. Mas Wisnu pun hanya mengangguk menjawab pertanyaan kakek. Di rumahnya kakek Dayat, juga Mas Wisnu selalu diajarkan mengaji. Mas Wisnu sudah diajarkan oleh kakeknya sejak dini, sejak dia masih kecil. Saat itu Mas Wisnu sedang duduk di sekolah dasar. Sampai sekarang pun kakeknya tetap menebarkan kebaikan untuk cucu kesayangannya itu. Mas Wisnu pun masih tetap berangkat ke kampus dari rumah kakeknya karena dia harus menginap selama 2 hari di rumah kakeknya. Jaraknya menuju ke kampus dari rumah kakeknya lebih jauh, maka dari itu Mas Wisnu harus berangkat lebih awal ke kampusnya. Singkat ceritanya, sudah 2 hari Mas Wisnu menginap di rumah kakeknya. Akhirnya tiba di mana Mas Wisnu dan kakek Dayat melabrak kedua orang tuanya. Mereka berangkat dari rumah kakeknya sekitar pukul 10 malam. Dengan menggunakan motornya, Mas Wisnu kakek membonceng Mas Wisnu di belakang. Hawa dingin menusuk ke dalam tubuh keduanya. Mereka menggunakan jaket tebal untuk mengusir rasa dinginnya itu. Mas Wisnu sengaja memperlambat laju kecepatan motornya karena dia sedang membawa kakeknya. Sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di komplek perumahan Pak Danang dan Bu Lilis. Wisnu, kita turun di sini saja. Matikan mesin motornya terus tuntun, ucap kakek. Memangnya kenapa, kek? Supaya mereka tidak mendengar kedatangan kita, timbal kakek. Kakek Dayat dan juga Mas Wisnu pun akhirnya menuntun motornya dengan perlahan-lahan, dan motornya diletakkan di depan pagar rumahnya.
Saat meletakkan motornya itu pun, Mas Wisnu sangat pelan-pelan sekali. "Kita lewat pintu belakang saja," pinta kakek karena memang pagar gerbang depannya sudah terkunci rapat. Akhirnya mereka lewat pintu belakang rumahnya. Pintu belakang rumahnya memang tidak pernah ditutup oleh keluarganya Pak Danang. Mas Wisnu dan juga kakek Dayat itu pun berjalan dengan mengendap-endap dengan langkah kaki yang perlahan. Saat memasuki ruangan dapur, rumahnya terlihat sepi, tidak ada siapa-siapa, hanya ada televisi yang menyala. "Kek, mereka di mana?" tanya Mas Wisnu dengan lirih. Lalu kakek menunjuk ke arah lantai atas. Mereka berdua pun akhirnya melewati tangga rumah dengan perlahan-lahan dan mengendap-endap agar tidak terdengar tapakan kaki. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka sampai di depan kamar yang tertutup rapat. Menurut kakek, kamar inilah yang dijadikan sebagai tempat ritual pesugihannya. Ternyata rasa penasarannya Mas Wisnu yang selama ini dia benar-benar penasaran kan, ini akhirnya terungkap juga. Waktu itu Mas Wisnu pernah menanyakan tentang kamar itu kepada ibunya. Akan tetapi Mas Wisnu diberi peringatan untuk agar jangan pernah masuk ke dalam ruangan itu. Tercium bau dupa dari depan pintu ruangan itu dan juga kembang-kembangan yang menyeruak. Kakek dan juga Mas Wisnu pun saling memberikan kode untuk segera mendobrak pintunya dengan hitungan 1, 2, dan 3. Mereka mengambil ancang-ancang di depan pintu tersebut dan kakinya mereka bersiap-siap untuk mendobrak. Dan brak, akhirnya pintu bisa terbuka dengan suara yang cukup keras dan mengagetkan kedua orang tuanya Mas Wisnu. "Ayah, ibu, apa-apaan ini?" teriak Mas Wisnu dengan gemetaran. Pak Danang dan juga Bu Lilis panik saat melihat kedatangan mereka. "Hentikan, Danang. Hentikan ini semua. Ini semua musyrik, Danang," teriak kakek Dayat. Kedua orang tuanya pun hanya terdiam dan seakan menyesali perbuatannya. "Kamu dapat ilmu dari mana semua ini?" timbal kakek. Lalu kedua orang tuanya Mas Wisnu ini bersimpuh di bawah lututnya kakek Dayat dengan meneteskan air matanya. "Maaf Pak, maaf. Kami melakukan ini semua karena kami belum bisa menerima kemiskinan kami, Pak," ucap ayah. Sudah, bangun. Tobatlah kalian sebelum semuanya terlambat." Iya Pak, saya akan bertobat," jawabnya terbata-bata. Di dalam ruangan tersebut terdapat lilin merah menyala dan kain-kain merah yang menempel di dinding-dindingnya, dan juga ada beberapa sesajen, bunga, serta bakaran dupa. Saat itu kedua orang tuanya sedang merapalkan mantra dan juga melakukan ritual. Suasana ruangan ini sama persis dengan apa yang ada di dalam mimpinya Mas Wisnu. Ternyata mimpi itu adalah sebuah tanda yang dikirimkan oleh kakek kepada Mas Wisnu. Karena untuk memberi firasat Mas Wisnu untuk datang ke rumah kakek Dayat. Malam itu ritual Pak Danang dan Bu Lilis gagal karena sudah dilabrak oleh kedua orang tuanya. Kakek Dayat menginap di rumahnya Pak Danang. Sebelum tidur, kakek memberikan wejangan kepada kedua orang tuanya. "Kalian seharusnya tidak boleh melakukan hal yang sangat dibenci oleh Allah, karena ini semua perbuatan yang mempersekutukan Allah," ucapnya. Ayah dan ibunya Mas Wisnu pun hanya bisa meratapi dengan tangisannya dan terdiam. "Sebaiknya kalian semua segera bertobat dan meminta maaf kepada Allah. Jangan meminta maaf kepada saya. Perteballah iman kalian dan jangan pernah meninggalkan sholat," jelas kakeknya. Kedua orang tuanya akhirnya tersadar, mau bertobat juga. Memang sejak saat ayahnya Mas Wisnu ini sibuk di kantornya dan ibunya memang sibuk dengan teman-temannya, mereka semua ini tidak pernah melaksanakan sholat sama sekali, dengan alasan sibuk tidak ada waktu. "Hentikan pesugihan babi ngepet ini," tegas kakek. "Tapi gimana caranya, Pak?" tanya Pak Danang. "Besok kita pergi ke dukun tempat kamu mempelajari ilmu itu." "Iya Pak," jawab Pak Danang dengan singkat.
Mereka tinggal berempat di rumahnya Pak Danang karena beberapa bulan yang lalu adiknya Mas Wisnu ternyata telah meninggal dunia. Nara meninggal dunia saat dia sedang bermain sepeda barunya yang dibelikan oleh ayahnya. Kejadian itu terjadi di sore hari setelah Nara dan Wisnu saling berpelukan erat. Saat itu Nara sedang bersepeda dengan teman-teman sebayanya yang ada di komplek perumahan. Nara malah nekat keluar dari area komplek untuk bermain sepedanya. Saat itu Nara tertabrak mobil yang sedang melaju cepat ke arah Nara dari arah yang berlawanan. Akan tetapi menurut kesaksian satpam yang ada di komplek tersebut melihat kejadian Nara. Katanya kalau Nara sengaja menabrakkan dirinya dengan sepedanya ke arah mobil tersebut. Saat itu Nara sempat dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu dan mendapatkan perawatan yang intensif. Namun Nara bertahan hanya 2 hari saja di rumah sakit. Karena saat itu kepalanya Nara yang pertama kali jatuh ke aspal dan menyebabkan darahnya menggumpal di kepalanya dan membuat terjadi pembekuan darah. Itulah yang menyebabkan Nara meninggal dunia. Keesokan harinya mereka berempat mengunjungi ke rumah dukun itu dan menggunakan mobil ayahnya Mas Wisnu. Jarak tempat dukun tersebut cukup jauh dari rumahnya Pak Danang. Karena tempat dukun itu berada di kota lain yang berada jauh sekali dari kota mereka, ya mungkin sekitar 3 jaman mereka menempuh perjalanan menuju ke rumahnya dukun tersebut. Kala itu Pak Danang mendapatkan info tentang keberadaan dukun tersebut. Ternyata dari salah satu temannya yang juga melakukan pesugihan kepada dukun itu. Sesamanya di tempat dukun itu pun, dukun itu menyambutnya dengan ramah, seperti tahu akan kedatangan mereka. "Silakan masuk, saya sudah tahu apa maksud kalian datang ke sini," ucapnya. Kakek pun langsung menjelaskan tentang apa maksud kedatangannya. "Saya mau kau cabut semua pesugihan babi ngepet yang dilakukan anak saya dan putuskan semua tali perjanjiannya, serta hilangkan ilmu yang melekat di dalam tubuhnya," ucap kakek. Sebenarnya Mbak Dukun itu tidak mau membantunya, tapi karena tahu kalau kakek Dayat ini adalah orang yang sangat disegani di desanya, jadi Mbak Dukun bersedia untuk melakukan itu. Mbak Dukun merapalkan mantra-mantranya di atas bakaran kemenyan yang berasap itu, dan ada segelas air putih dengan kembang 7 rupa yang dipancarkan mantra olehnya. Lalu setelah selesai merapalkan mantra dan ritualnya, air putih yang bercampur kembang 7 rupa itu pun diberikan kepada Pak Danang untuk diminumnya. "Minumlah dan sisakan sedikit," ucap Mbah Dukun. Pak Danang pun menerima segelas air putih dengan kembang 7 rupa itu dan kemudian meneguknya perlahan-lahan. Karena rasanya bunga itu sangat pahit, jadi Pak Danang meneguknya dengan perlahan-lahan. Setelah selesai meminum air putih kembang 7 rupa itu, dan sisa airnya dibalurkan ke wajahnya untuk cuci muka. Tidak hanya itu, tulisan mantra yang diberikan oleh Mbah Dukun itu pun yang berada di kertas langsung dibakarnya di atas dupa. Memang dari rumah Pak Danang sudah membawa kertas bertuliskan mantra tersebut. Singkat ceritanya, sepulangnya dari Mbah Dukun, ayah dan ibunya Mas Wisnu pun sudah berubah. Mereka sudah mau melaksanakan sholat dan bertaubat. Bahkan setiap malam mereka bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Sedangkan uang-uang dan perhiasan yang didapat dari pesugihan babi ngepet itu diberikan kepada kakek untuk dimusnahkan semuanya. Nah, sebelum kita mengakhiri cerita ini, kita flashback sebentar. Kala itu saat Pak Danang mengalami kebangkrutan hingga stres, Pak Danang ini menemui teman lamanya, dan temannya inilah yang menyarankan Pak Danang untuk melakukan pesugihan babi ngepet itu. Hari itu juga Pak Danang di antara temannya itu yang bernama kita sebut saja Pak Murad. Pak Murad mengantarkan Pak Danang yang dipercaya sebagai dukun pesugihan. Karena sudah banyak warga dari berbagai kota yang melakukan pesugihan kepada dukun tersebut. Sesamanya di rumah dukun tersebut, Pak Danang sebenarnya sedikit ragu dan juga takut karena dia tidak pernah melakukan hal-hal tersebut. Apalagi bapaknya, kakek Dayat ini salah satu orang yang mumpuni dan disegani oleh warga sekitarnya. Itu yang membuat Pak Danang untuk berpikir 2 kali
untuk melakukan pesugihan babi ngepet ini. Mbah Dukun mempersilahkan mereka duduk di hadapannya. Namun Mbah Dukun seperti sudah mengetahui apa maksud kedatangan mereka. "Saya sudah tahu apa maksud kedatangan kalian ke sini," ucapnya dengan senyum ramah. "Iya Mbah, ini teman saya mau melakukan pesugihan babi ngepet," ucap Pak Murad. "Apakah kamu sudah yakin untuk melakukan ini?" tanya Mbah Dukun kepada Pak Dadang. Seketika Pak Dadang menjawabnya dengan tegas dan serius bahwa dia yakin untuk melakukan pesugihan ini karena dia tidak sanggup untuk hidup miskin, karena sudah terbiasa hidup berkecukupan atau kaya raya. Apalagi saat itu mendengar ejekan dari tetangganya yang membuatnya sakit hati. Waktu itu juga Pak Danang merasa tidak berguna karena Nara anaknya meminta dibelikan boneka teddy bear besar sama sepeda seperti anak-anak tetangganya saja tidak mampu untuk dia belikan. Itulah yang membuat Pak Danang yakin untuk melakukan pesugihan itu dan mengesampingkan tentang bapaknya yaitu kakek Dayat. "Iya Mbah, saya yakin. Yakin sekali Mbah. Bagaimana caranya Mbah?" ucap Pak Danang. "Kalau begitu kamu besok datang lagi ke sini," ucap Mbah Dukun. Keesokan harinya Pak Danang pergi ke tempat Mbah Dukun itu sendirian dengan mengemudikan mobilnya. "Kamu pergi ke kuburan keramat nanti malam pukul 12 malam. Kuburan itu letaknya berada di seberang sana." "Lalu bagaimana lagi Mbah?" tanya Pak Danang. "Kamu lakukan ritual dengan bersemedi di depan pohon besar yang ada di makam tersebut," ucap Mbah Dukun. Akhirnya Pak Danang menginap di rumahnya Mbah Dukun itu untuk melakukan ritualnya. Malam harinya sekitar pukul 12 malam, Pak Danang akhirnya datang ke kuburan tersebut sendirian dan duduk bersila di depan pohon beringin besar untuk bersemedi, dan dia juga membawa kertas yang bertuliskan mantra untuk ritualnya itu. Dan pada saat itu, Pak Danang membacakan ritual tersebut dengan husuknya. Tiba-tiba angin kencang datang menghampirinya, dan terdengar suara babi membuat bulu kuduknya Pak Danang merinding. Namun Pak Danang masih tetap fokus membacakan mantranya. Tepat di hadapannya, seketika terlihat ada seekor babi yang ukurannya besar seperti kerbau. Ya, 3 kali lipat dari babi yang pada umumnya. Sontak Pak Danang terkejut dan mundur dari tempatnya bersemedi itu. Entah kenapa babi tersebut bisa berbicara layaknya manusia. Babi itu berbicara kepada Pak Danang. "Aku akan bantu kamu untuk cepat kaya raya, tapi serahkan tumbal terlebih dahulu untukku," ucap babi tersebut. "Tumbal?" tanya Pak Danang. "Iya, kamu harus menumbalkan anak kecil siapapun anak kecil itu setiap tahunnya yang harus sesuai syarat, yaitu anak yang lahir di Selasa Kliwon," ucapnya. "Tapi tidak menumbalkan anakku kan?" ucap Pak Danang. "Tidak, kamu tenang saja. Sesuai perjanjian, aku hanya ingin anak kecil yang bukan anakmu," kata babi tersebut. Setelah selesai ritualnya, Pak Danang kembali ke rumahnya Mbah Dukun dan menceritakan kalau Pak Danang sudah bertemu dengan babi yang dipercaya sebagai leluhur penunggu pohon beringin itu. "Kamu siapkan ruangan khusus untuk ritual, dan jangan ada orang lain yang masuk kecuali kamu dan istrimu. Dan siapkan sesajen kembang-kembangan, dupa, dan lilin merah," ucap Mbah Dukun. "Lalu ini mantra keduamu," ucap Mbah Dukun, dan kemudian dengan memberikan mantra keduanya. "Gimana caranya Mbah?" tanya Pak Danang. "Mantra pertama, lakukan untuk memanggil leluhur perjanjianmu tentang pesugihan babi ngepet tersebut. Sedangkan mantra yang kedua, kamu baca saat kamu akan melaksanakan tugas malam-malam ke rumah-rumah warga yang ingin kamu ambil duitnya," ucap Mbah Dukun. Ternyata mantra yang kedua ini bisa merubah Pak Danang menjadi seekor babi ngepet. Karena untuk penyamaran saat malam hari, Pak Danang melakukan aksinya. "Kamu datang lagi ke sini setiap malam Jumat Kliwon dan lakukan ritual di pohon beringin itu," Ibu Mbah Dukun. "Baik Mbah, terima kasih, akan saya laksanakan semuanya," ucap Pak Danang.
Setelah mengerti dengan semua penjelasan Badukun, Pak Danang kembali ke rumahnya. Malam itu Pak Danang beraksi dengan menata sesajen kembang, dupa, dan lilin merah yang diperintah oleh Badukun. Setiap malam sekitar pukul 9 malam, memang ayahnya Wisnu ini selalu izin pergi keluar. Dan saat itu Mas Wisnu melihat ayahnya bermojong babi itu, ternyata Pak Danang akan melaksanakan aksinya. Setiap malam Pak Danang pergi ke rumah-rumah warga yang diincarnya untuk diambil perhiasan dan uangnya. Sebelum melakukan aksinya, Pak Danang selalu membaca mantra yang diberikan oleh Badukun. Untuk mengambil harta si pemilik rumah yang menjadi incarannya itu, Pak Danang harus menggesek-gesekkan tubuhnya pada dinding rumah warga tersebut. Suatu ketika Pak Danang mendapati kaca yang ada di rumah tersebut, dan betapa terkejutnya Pak Danang baru menyadari kalau wajahnya dan tubuhnya berubah menjadi sosok seekor babi. Sedangkan setiap malam itu Bu Lilis yang selalu berjaga lilin merah di dalam ruangan tersebut. Kebetulan Nara saat itu selalu tidur lebih awal, jadi Bu Lilis bisa membantu suaminya. Dari pesugihan babi ngepet itulah Pak Danang dan Bu Lilis mendadak menjadi kaya raya dalam waktu sekejap. Apalagi Pak Danang dan juga Bu Lilis bisa langsung untuk membiayai kuliahnya Mas Wisnu. Hingga waktunya tiba pada malam Jumat Kliwon, Pak Danang datang ke kuburan keramat tersebut untuk melakukan ritual yang sudah diperintahkan oleh Badukun. Seperti biasa saat Pak Danang sedang bersemedi, tiba-tiba ada hembusan angin kencang dan juga menggetarkan kaki dari si Pak Danang ini. Lalu kemudian pohon beringinnya juga bergoyang dengan kencangnya. Sosok babi tersebut nampak di hadapannya Pak Danang. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba ada sebuah gelas yang berisi darah. Entah darah apa, yang jelas darah yang berwarna hitam kental. Di dalam gelas tersebut disuruh oleh babi tersebut Pak Danang untuk meminumnya sampai habis. Konon katanya untuk mempertebal ilmu hitamnya, saat Pak Danang sedang melakukan aksinya mengepet. Dengan sedikit jijik, Pak Danang meneguk darah itu dengan perlahan-lahan sampai Pak Danang menutup hidungnya saat meminum darah tersebut. Singkat ceritanya, malam Jumat Kliwon berikutnya, Pak Danang pergi ke kuburan keramat itu lagi untuk melakukan ritual yang ketiga kalinya. Namun, dalam ritual yang ketiga kali ini, babi tersebut membuat perjanjian baru kepada Pak Danang. Saya mempunyai perjanjian baru untukmu jika kamu ingin menjadi lebih kaya raya. Apa itu? Tanya Pak Danang penasaran. Kamu harus menyetubuhiku setiap malam Jumat di dalam ruangan ritualmu itu, ucapnya. Pak Danang akhirnya membuat perjanjian tersebut karena beliau tergiur untuk diiming-imingi harta yang 2 kali lipat. Setiap malam Jumat, sosok babi yang di dalamnya ada sosok jin leluhur itu datang ke ruangan ritualnya. Dan Pak Danang juga sudah bersiap-siap untuk melakukan persetubuhan dengan babi tersebut. Namun Bu Lilis tidak masalah dan memperbolehkan suaminya bersetubuh dengan babi siluman itu. Yang penting menurut Bu Lilis saat itu dia bisa shopping dan berfoya-foya dengan teman-temannya lagi. Hari demi hari, bulan demi bulan Pak Danang melakukan persetubuhan tersebut. Dan di mana hari Pak Danang menolak untuk bersetubuh dengan babi itu lagi, akhirnya anaklah yang menjadi korbannya. Ya, Nara dijadikan tumbal untuk pesugihan babi ngepetnya itu sendiri. Karena babi itu marah karena Pak Danang tidak menepati janjinya. Nara saat itu menurut saksi dari satpam dia menabrakkan dirinya ke mobil. Yang ternyata Nara ini didorong oleh sosok jin itu untuk membuat Nara meninggal dan dijadikan tumbal. Karena memang kebetulan Nara lahir pada Selasa Kliwon, sesuai dengan syarat yang diminta oleh sosok jin tersebut yang berwujud siluman babi. Memang saat itu mereka jadi kaya raya dan bahkan semuanya bisa seperti dulu lagi. Bahkan tetangga yang pernah mengejeknya pun menjadi ciut, nyalinya tidak berani lagi untuk mengejeknya. Dari kejadian dilabrak oleh bapaknya itulah Pak Danang dan Bu Lilis menjadi sadar kembali dan telah kehilangan anak perempuannya yang selalu dimanja oleh mereka semua. Mereka akhirnya baru menyesali sekarang dan mereka sudah bertobat. Sekarang mereka semua hidup dengan sederhana dan dengan rajin beribadah. Rezeki mereka selalu saja lancar, apa saja yang ada
dan juga apa saja yang dilakukannya. Pak Danang dan juga Bu Lilis pun sekarang membuka usaha toko dan alhamdulillah selalu ramai pembeli. Sedangkan Mas Wisnu sekarang dia sudah menikah dan sudah dikaruniai anak perempuan cantik. Pak Danang dan Bu Lilis pun sangat menyayangi cucunya yang lucu itu. Dari cerita ini semoga kita bisa mengambil hikmahnya untuk janganlah pernah kita untuk mempersekutukan Allah SWT, dan jangan pernah melakukan perjanjian dengan jin atau iblis dan sejenisnya. Karena sebagai manusia, kita hanya akan ditipu oleh si jin ini. Ya karena jin itu kan selalu licik dan juga tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan kita. Dan jangan sampai keluarga atau orang-orang yang kita sayangilah yang menjadi korbannya nanti. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video kali ini serta subscribe. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.